Halo semuanya, kembali lagi saya akan mereview mengenai SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum yang ada di kota Jakarta, yaitu lokasinya tepatnya di PLN UID Jakarta atau PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, di mana lokasinya itu ada di dekat Stasiun Gambir, jadi di pusat kota. Eee, ini salah satu tempat yang bagi saya nyaman dan kalian bisa menggunakan aplikasi Charge In ya, di Charge In itu tulisannya SPKLU PLN UID Jakarta Raya. Nah, di aplikasi tersebut juga kita bisa melakukan direction arahnya kemana, sehingga lokasi tujuannya bisa kita menggunakan Google Maps. Nah, di lokasi itu terdapat, 3 charging, eee, masing-masing charging, ada 2 charging bisa menggunakan 3 konektor, mereknya Tera, Schneider, dan Delta, dan yang Delta ini mempunyai konektor hingga 4. Cuman ada satu konektornya itu dia yang AC type itu harus pakai kabel tersendiri ya. Jadi kabelnya tidak ada bawaan dari charging station, kalau kita bawa sendiri ya, kabelnya itu bisa kita colokkan ke situ. Eee, dan cuman yang Schneider ini kalau di per hari ini kondisinya sedang under maintenance, sehingga tidak bisa digunakan ya berarti. Untuk yang ABB Tera 3 konektor itu, 2 CCS DC, bukan ini yang akan kita gunakan kalau untuk uling, yang satunya lagi AC type 243 kW. Kemudian untuk Delta 4 konektor yang kita pakai di sini, yang 22 kW tipe AC, dia bisa CCS 2, CHAdeMO, dan AC type-nya ada 2. Kalau yang Schneider ada CCS 2, 24 kW, AC type, dan CHAdeMO. Jadi ini bisa banyak sekali sebenarnya dalam satu pengisian. Ada lagi juga untuk motor, juga ada untuk pengecasan di situ, sehingga lebih banyak ya, bisa dilakukan pengecasan di lokasi tersebut. Dan enaknya lagi di area dari PLN UD Jakarta ini ada kafenya, Strom Cafe. Sehingga kita bisa menunggu di lokasi tersebut sambil mungkin bisnis atau sekedar refreshing, mencicipi kopi dari buatan Strom Cafe yang di mana itu milik PLN mungkin ya, saya juga nggak tahu sih lebih jelasnya itu. Eee, Keunggulan lainnya karena ini di area PLN biasanya juga tidak ada biaya parkirnya, beda dengan kalau kita ngecas di mall, biaya parkirnya yang mengikuti ketentuan di mall tersebut bisa 5.000 per jam, dibandingkan dengan di SPKLU yang ada di PLN ini. Nah, setiap SPKLU ini selalu punya ada namanya LOSIS. Kebetulan saya mengumpulkan banyak data mengenai hal tersebut. Data ini sudah saya catat, yaitu lokasi ada di PLN UID Jakarta, kemudian kapasitas chargernya 22 kW yang kita gunakan, yaitu merek Delta. Di tagihannya di charge in itu 12,329 kWh, terus berdasarkan persentase baterai, misalkan ini tadi, di poin kita ngecas sebelumnya kita catat di 35, kemudian setelah di-charge menunjukkan angka 76, berarti ada selisih 41%. Nah, 41% ini bisa dikonversikan ke kWh dikalikan dengan 26,7 kWh, di mana 26,7 adalah kapasitas maksimum dari baterai, long range untuk Wuling REV. Nah, ternyata berarti ada losses ya, sekitar 1,382 kWh, yaitu antara 12,329 dikurangi 10,947, persentasenya sekitar 11%, ya kurang lebih 10-11% biasanya sekitar segitu. Tapi ada yang berbeda-beda tergantung alatnya. Nah, ini yang perlu kalian tahu bahwa
alat ini mempunyai, losses. Nah, losses ini terjadi karena apa? Kalau perkiraan saya karena ini digunakan untuk menghidupkan, ini, apa namanya, adanya pendingin untuk baterai. Salah satunya menurut saya adalah itu dan kemudian juga peralatan juga mungkin karena kabel dan sebagainya terjadi losses yang besarnya sekitar 10%. Kita bisa dengarkan di wuling REV itu pasti ada suara kayak kipas angin gitu pada saat kita colokkan, konektor eee, dari mana, dari charging station, charging-nya ke alat ke mobil, itu biasanya ada bunyi. Nah, PPJ ini selalu dibebankan, setiap kota ternyata berbeda-beda, kebetulan yang ini angkanya dari 2,4, biaya adminnya 550, biaya admin untuk link aja itu 550. Ini tetap yang 550 per transaksi, kalau yang PPJ ini tergantung dari, eee, kotanya. Jadi beberapa kota itu kalau saya cek bisa sampai 10%, cuman kalau di Jakarta Raya ini sekitar 2,4, semuanya total di 2,4. Nanti akan saya bawakan juga SPKLU-SPKLU yang lain. Nah, total tagihannya adalah 31.693 sesuai dengan di aplikasi Charge In. Biaya per KWH aplikasinya dicatatkan sebenarnya 2.466 ya, 2.467 lah antara itu. Maka biaya per KWH realnya M dibagi dengan D, sorry ini bukan kurang ya, M dibagi dengan D, maka didapatkan sebenarnya realnya yang kita bayar adalah sekitar 2.895 karena memperhitungkan adanya PPJ, biaya admin, dan losses. Kira-kira ini yang bisa saya presentasikan kepada kalian mengenai SPKLU di Jakarta Raya, di UID Jakarta Raya ya. Nah, ini salah satu SPKLU yang menurut saya seharusnya membuat konsep SPKLU adalah seperti ini karena gimana pun akan ada waktu untuk menunggu bagi para, yang ingin menge-charge mobil listrik, walaupun kita memakai Ioniq yang bisa fast charging mungkin di 1 jam sudah mendapatkan 50 kWh, tetap ada waktu menunggu ini yang kadang kita bingung kalau sampai di SPKLU itu mana yang di mana kita akan menunggu. Ya itu kurang lebih masukan untuk PLN karena saya lihat beberapa SPKLU di, Indonesia ini, apa, di Jakarta terutama ya di Jakarta, di beberapa daerah yang sudah pernah saya kunjungi tidak ada tempat untuk menunggu. Oke, kurang lebih begitu saja presentasi saya kali ini atau penyampaian saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya. Nantikan review saya ke SPKLU-SPKLU yang lainnya. Bye-bye.